Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tribuners, selamat berjumpa di program Kata Ustaz. Nah, kali ini kita akan membahas seputar Ramadan, khususnya dengan tema puasa. Hari ini saya sudah terhubung langsung dengan Ustadz Wahid, Ketua Ikatan Dai Indonesia, IKADI, Jateng, dan pengasuh Ponpes Bina Amal Semarang. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, baik. Meskipun agak panas di Semarang ya. Oh, iya. Hujan-hujan lagi. Ya, nah Ustadz, ini ada beberapa pertanyaan dari Tribuners yang bertanya seputar puasa Ramadan. Oke. Tapi yang pertama ini itu menanyakan sekilas bagaimana sih puasa dan amalan apa aja yang boleh atau enggak, bagaimana hukumnya seperti itu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man walah wa ba'd. Karena ini menjelang Ramadan, jadi memang sudah seharusnya kita memiliki bekal yang cukup untuk menghadapinya. Tentu ada bekal yang berupa kesehatan ya. Karena orang ibadah itu juga harus sehat. Apalagi puasa yang memang mungkin selain jihad ya tentu saja, puasa ini amalan ibadah yang paling berat dibanding yang lain-lain. Puasa sehari aja kadang-kadang kita susah melaksanakannya, apalagi ini berturut-turut selama satu bulan. Karena itu ada kesiapan kesehatan, harus disiapkan secara prima, jangan sampai gara-gara puasa kita sakit. Tentu yang kedua, kesiapan spiritual, rohani, di mana kita harus juga menyiapkan keyakinan kita yang teguh, yang baik, bahwa kita berpuasa ini benar-benar dalam rangka memenuhi kewajiban tentu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjanjikan berbagai macam keutamaan. Sehingga nanti kalau Lebaran kita saat sebelum bicara Lebaran, jadi ketika puasanya sendiri niatnya yang baik, jangan ada istilah sama saja antara puasa dan tidak puasa, karena kalau malam hari itu seperti membalas dendam ya. Makanya bisa lebih banyak, lebih mahal daripada kalau hari-hari tidak puasa, karena biasanya nggak pakai subuh, nggak pakai kola, nggak pakai apa, ini rutin setiap mau puasa, mau buka, dirancang berbagai makanan yang lezat, ya akhirnya malah bukan prihatin ya, tetapi malah berfoya-foya memanfaatkan event puasa. Tentu yang tidak kalah penting adalah kita mempersiapkan bekal pengetahuan. Ya, dan saya kira ini yang sedang kita lakukan, bagaimana kita mendiskusikan soal puasa terkait dengan pengetahuan puasa gitu. Baik, yang pertama tadi beberapa pertanyaan. Yang pertama itu gini Ustadz, amalan-amalan apa aja sih yang biasa dilakukan di bulan puasa khususnya Ramadan ini? Ya, oke. Pertama mungkin sekilas soal hukum ya. Hukumnya ini wajib ain. Wajib ain itu wajib dilakukan oleh semua kita, semua orang, tidak bisa diwakilkan. Tentu kecuali mereka yang boleh tidak berpuasa, nanti mungkin kita bisa diskusikan di bawah. Nah, yang pertama tentang amalan-amalan apa yang perlu dilakukan dalam bulan Ramadan. Yang pertama kita ketahui bahwa bulan Ramadan itu menurut banyak penjelasan dari hadis, banyak ya, juga termasuk dari Al-Quran, itu bulan suci, bulan mulia, bulan yang penuh dengan karunia. Nah sekarang tentu saja karena ini bulan yang penuh karunia, yang beda dengan bulan yang lain, kita diharapkan memanfaatkan. Jangan sampai menyia-nyiakan kehadiran Ramadan, nanti datang pergi begitu aja tanpa kita mendapatkan sesuatu yang spesial. Nah, tepat dengan pertanyaan tadi, apa saja yang perlu kita lakukan di bulan Ramadan? Yang pertama adalah silaturahmi. Nah, itu bagus sekali ya. Ya sekarang ini karena dunia medsos ya, mungkin silaturahmi
sudah terbiasa dengan medsos ya, tetapi akan sangat baik kalau kita bisa ketemu langsung dengan batasan-batasan musim pandemi kayak begini ya, ada protokol kesehatan dan lain-lain. Tetapi apapun, sesungguhnya ketemu fisik itu tidak bisa diwakili ya, dalam hal tertentu dengan hanya medsos teleponan atau WhatsAppan begitu. Sehingga diusahakan nanti kalau Ramadan ya ketemu fisik, ngobrol, bertegur sapa, cerita dengan tentu berhadapan-hadapan, wajah kita yang cerah itu akan memberikan efek yang berbeda. Selain pahalanya akan lebih banyak begitu. Berarti silaturahmi melalui sosial media juga bisa ya untuk di tengah pandemi saat ini ya Ustadz ya? Pastilah ya, karena dengan sosial media kita bisa juga kan berkomunikasi. Bisa dikatakan silaturahmi begitu ya Ustadz ya? Apalagi dengan Zoom kayak begini bisa bertatap muka. Tetapi tentu pertemuan fisik ya, offline, terlepas dari soal protokol kesehatan itu tidak ada duanya, tidak bisa diwakili dengan sosmed ya secara lengkap, karena bertemu fisik, bertemu jiwa, bertemu hati, bertemu secara ya fisik, artinya bukan hanya gambar, bukan hanya video. Ya benar. Meskipun Biasanya kalau ketemu kan biasa lebih intens ya Dok, ya Ustadz ya itu komunikasinya. Tapi ya, yang mungkin bisa diusahakan bisa ketemu dengan saudara, dengan apalagi orang tua, apalagi nanti ini konon mudik dilarang ya, nggak boleh. Ya, untuk tahun ini sudah dilarang. Tapi gini Ustadz, ada pertanyaan lagi. Jadi kalau kita bertemu di waktu puasa, bertemu langsung gitu, kan kadang kita itu banyak ngobrol seperti itu, dan kita nggak secara nggak sadar itu kita malah menggibah orang lain seperti itu. Terus kadang juga marah, berkata kotor. Terus itu gimana Ustadz untuk hukumnya gibah berkata kotor di kala puasa gitu? Ya, bukan hanya ketemu offline ya, di sosmed juga banyak sekali kan. Umpatan, bullying dan sebagainya itu sama saja tidak diperbolehkan. Di dalam salah satu hadis yang sangat jelas ya, Rasulullah SAW menyindir kita gitu. Kan man lam yada qaula zur falaysa lillahi hajah an yada ta'amahu wa syarabah. Jadi barang siapa yang tidak mau meninggalkan kata-kata yang kotor. Kata-kata kotor itu sudah macam-macam ya, mulai riba sampai umpatan segala macam itu. Barang siapa yang tidak mau meninggalkan itu semua, Allah tidak butuh dia meninggalkan makan dan minumnya. Itu teksnya seperti itu. Jadi artinya ya kalau kalian tidak meninggalkan ucapan yang kotor, ya buat apa juga puasa bagi saya? Gak ada bagi aku, kata Tapi Allah. Itu hukumnya itu membatalkan puasa atau mengurangi pahala atau bagaimana Ustaz? Ya, menguras pahala gitu. Pahala jadi tidak membatalkan, karena secara fikih tidak membatalkan puasa. Tetapi puasa kan tidak hanya soal sah tidak sah, tapi ada pahalanya atau tidak kan gitu. Nah, kalau di tengah-tengah puasa dia masih melakukan hal-hal yang buruk kayak begitu, ya hilang pahalanya. Hilang pahalanya. Tidak berkah ya, tidak mendapatkan tambahan pahala, cuman gugur kewajiban gitu aja. Kalau gini itu kalau seperti tidur seperti itu Ustaz, jadi kita kan kadang lemes terus maunya itu bawaannya tidur seperti itu apakah juga mengurangi pahala puasa? Ini tadi yang soal amalan-amalannya yang baik di bulan Ramadan baru satu lah saya ngomongnya ya. Masih banyak. Oh iya Ustaz, silakan. Nanti tidur itu termasuk, ya mungkin pertanyaannya tidur termasuk hal yang baik apa tidak. Jadi begini ya, kan kita ini ada dalam satu hari itu ada amalan-amalan yang bersifat sunnah, ya. Tentu ada yang wajib. Gitu. Tidur itu dikatakan mubah atau boleh-boleh saja ketika tidur itu tidak menghalangi kita untuk melakukan hal-hal yang sunnah.
apalagi yang wajib. Begitu ya, kalau tidur ini. Bulan puasa misalnya, pagi hari ada waktu-waktu yang sangat baik buat zikir. Nah, begitu ya, habis subuh itu bagus buat zikir, baca Quran. Oke. Nanti menjelang zuhur kita siap-siap zuhur, mestinya juga baca Quran dulu, terus kemudian ke masjid, ya kan? Sholat jamaah. Habis itu wirid, setelah wirid kita mungkin baca Quran lagi dikit gitu kan. Sampai asar juga demikian. Menjelang asar kita siap-siap, kita wudhu, kita ke masjid, kemudian zikir, ya kan? Habis itu kemudian kita menunggu sholat maghrib. Nah, kalau kita tidur di tengah-tengah amalan-amalan itu, nggak ada masalah, bagus saja. Tapi kalau gara-gara tidur kita nggak ke masjid, oke lah, walaupun tidur kita masuk sholat zuhur, tapi gara-gara tidur melulu, nggak sempat ke masjid, nggak sempat baca Quran, ya, nggak sempat jamaah, nggak sempat wirid, nggak sempat baca Quran. Ya nggak bener lah tidur kayak begini, karena menghilangkan kesempatan kita melaksanakan amalan-amalan yang disunnahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidurnya sendiri nggak masalah, tapi tidur di waktu-waktu yang memang senggang, di mana amalan-amalan sunnah dan wajib itu sudah kita tunaikan. Itu baik-baik saja, tidur tidak ada masalah. Daripada terus setelah wirid, baca Quran, kita ketemu teman, ngobrol, ya, rasanin, riba. Kan daripada riba, mendingan tidur. Oh, Iya kan? oke, benar. Kalau tidurnya, gara-gara tidur kemudian kita menjadi tidak ke masjid, terlambat sholat jamaah, ini yang tidak boleh. Ya. Tidurnya nggak bener kayak begini. Gitu. Jadi kalau tidur untuk menghindari hal-hal yang negatif malah sebenarnya itu tidak apa-apa ya Ustadz, daripada kita bangun emang gibah ketemu orang malah jadinya mengurangi pahala seperti itu. Ada seorang raja zalim minta pendapat kepada pasukan, kepada punggawanya. Kalian besok apa yang harus saya lakukan ini paling baik itu di malam hari? Kata salah satu, paling baik raja tidur gitu. Karena dengan tidur minimal sehari itu kezaliman tidak terjadi di negeri ini. Kalau bagi orang yang zalim, yang kalau melek bikin masalah, lebih baik tidur. Tapi kalau orang baik-baik, ya jangan banyak tidur, ya sayang. Lebih baik ya daripada tidur untuk berzikir, berselawat seperti itu ya Ustadz. Baca buku ya, baca. Ya. Oke. Lalu ini Ustadz ada pertanyaan lagi. Ini ada yang tanya, gimana sih Ustadz hukumnya jika seseorang punya utang puasa di tahun lalu, tapi belum membayar utangnya hingga Ramadan berikutnya yang datang gitu. Jadi utangnya itu numpuk-numpuk di tahun-tahun selanjutnya gitu. Apakah kita itu boleh tetap puasa atau bagaimana hukumnya Ustadz kalau kita puasa lagi di Ramadan berikutnya? Pertanyaan itu saya jawab berikutnya, karena ini saya akan masih menjelaskan tentang amalan-amalan yang baik di bulan Ramadan. Selain satu rahmi pertama, tadi karena memang ya kalau sudah ngomongin tema begini nanti satu kajian tersendiri. Kedua, qiyamul lail, sholat tarawih di masjid jamaah, itu bagus sekali. Jadi ceritanya dulu pada zaman Nabi ketika berpuasa, pada malam pertama beliau datang ke masjid, sholat lail, jamaah, sholat sunnah. Ini tumben-tumben, Rasulullah tidak pernah sholat jamaah sore hari, maksudnya habis isya, tapi habis isya beliau sholat sunnah, diikuti oleh para sahabat. Akhirnya ramai, hari ketiga udah ramai betul tuh masjid ya, karena ada sholat bersama Rasulullah SAW. Tetapi pada hari keempat beliau tidak keluar, ya, beliau tidak keluar, sehingga maksudnya tidak keluar berarti silakan sholat sendiri di rumah, tidak usah ke masjid apa-apa. Artinya berarti sholat jamaah di masjid tarawih itu bagus, ya, pernah dicontohkan Nabi, tetapi tidak sepanjang bulan. Makanya ya kita mengambil pelajaran dari situ, tetap bahwa qiyamul lail, sholat tarawih di masjid itu bagus. Kita disunnahkan sekali untuk melaksanakan, meskipun jika misalnya ada yang pengen menambahkan atau pengen tidak sholat di masjid tapi di rumah saja sendirian sama keluarga, untuk sholat sunnahnya ya, bukan sholat isya'nya. Isya'nya tetap harus di masjid jamaah, tapi tarawihnya bisa di rumah, itu tidak masalah. Jadi intinya qiyamul lail
sangat amat dianjurkan selama Ramadan itu. Yang ketiga, baca Quran. Dalam satu riwayat bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan ketika malaikat Jibril turun untuk mengecek hafalan Quran Rasulullah SAW. Jadi bulan Ramadan itu bulan Rasulullah menyetorkan hafalan Al-Quran. Seperti tadi zaman sekarang ini banyak orang-orang yang hafid Quran itu mengecek hafalannya. Dan Nabi juga demikian, sehingga kita disunahkan untuk membaca Quran. Selain tentu saja banyak hadis lah yang menceritakan tentang keutamaan membaca Al-Quran. Al-Quran turun pada bulan Ramadan, apalagi begitu ya. Jadi Ramadan ini bulan Al-Quran. Bulan Al-Quran, bulannya sendiri bulan Al-Quran. Tetapi kalau kita tidak memanfaatkan, ya percuma juga disebut bulan Quran, tetapi kita sendiri tidak mendapatkan pahala baca Quran. Makanya, ayo kita rutinkan. Kita target dari sekarang, bismillah, 1 bulan khatam Al-Quran. 1 hari 1 juz. Cara bacanya nanti diatur gimana caranya agar sehari bisa 1 juz. Tidak sekali duduk misalnya. Misalnya habis sholat berapa halaman, ya masing-masing sholat 5 waktu, nanti akan sampai juga 1 juz selama 1 hari, lebih ringan daripada kalau sekali duduk 1 juz. Itu soal teori, tapi prinsipnya membaca Quran. Kemudian yang ketiga adalah baca doa. Jangan lupa, Ramadan adalah bulan mustajabah, lid doa. Bulan di mana doa sangat mustajab. Dalam sebuah hadis sangat jelas dikatakan, is-shaimi da'watun la turaddu 'inda fitrihi. Orang yang sedang berpuasa, doanya sangat mustajab, tidak ditolak oleh Allah pada ketika dia berbuka. Jadi khusus ketika berbuka, menjelang berbuka itu kita berdoa. Ya, doa apa saja, mohon kepada Allah sesuatu yang baik, itu mustajab. Kemudian kita juga atau mendapatkan penjelasan tentang adanya Lailatul Qadar, di situ bulan mulia yang sangat bagus berdoa. Kemudian doa di malam hari, kita qiyamul lail, terutama di malam ketiga akhir. Biasanya kalau kita sholat tarawih di masjid, kita menunda witirnya di rumah, nanti menjelang sahur, itu bagus sekali. Dan itu saat-saat yang mustajab untuk dikabulkannya doa. Kemudian doa antara adzan dan iqamah, itu juga mustajab. Jadi antara adzan dan iqamah, kalau kita ke masjid ya, itu baca doa. Itu kalau tradisi kita biasanya dipakai buat puji-pujian gitu ya. Udahlah, satu aja puji-pujian, yang lain baca doa. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sujud ya, ketika kita sujud sangat disunahkan membaca doa. Kemudian setelah sholat, kemudian pada hari Jumat jangan lupa, hari Jumat juga adalah hari yang sangat makbul untuk doa. Wabil khusus dalam satu keterangan itu di akhir hari Jumat, setiap Jumat sore hari itu waktu mustajab doa. Ya, itu adalah hal-hal yang sangat baik buat kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus pada bulan Ramadan. Kemudian ya selain itu tentu saja belajar ya. Sangat bagus kalau pada bulan Ramadan kita pakai buat belajar. Ingat hadis Nabi mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang melakukan perjalanan mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan dia untuk menuju surga dengan dia belajar ilmu. Ya. Kalau dulu begitu ya, kita mau belajar tuh mesti pergi ke seorang guru, ya, seorang ustadz ya. Sekarang di rumah bisa belajar, daring pakai YouTube. Jadi perbanyak kita belajar karena bulan Ramadan membuka, insya Allah ilmu akan masuk ke dalam pikiran. Sekarang itu tentang tadi yang ditanyakan amalan-amalan yang baik di bulan Ramadan.
Begitu Mbak Atri ya. Nah, kemudian saya jawab sekarang pertanyaannya diajukan soal apa tadi Mbak? Untuk yang membayar utang, Oh yang iya, tahun lalu belum, tapi utangnya itu masih menumpuk-numpuk sampai sekarang misalnya. Saya tuh sebenarnya masih punya utang di tahun lalu. Apakah saya boleh berpuasa atau gimana Ustaz nanti itu puasanya saya di Ramadan ini? sebetulnya begini, secara kaidah umumnya itu hutang puasa tetap harus dibayar dan boleh dibayar kapan saja, tidak terikat waktu harus pada tahun setelahnya itu ya, atau tahun antara bulan Ramadan ini dengan berikutnya. Ini soal hukum, tidak boleh. Tetapi dalam konteks adab, etika itu tentu ada klasifikasinya. Misalnya, kenapa dia sampai tidak membayar hutang padahal ada kesempatan 1 tahun? Kan begitu. Orang itu kan macam-macam. Ada kalanya dia sakit-sakitan. Benar-benar sepanjang tahun itu sakit-sakitan. Sakit melulu sampai buru-buru puasa ya. Sehat aja jarang gitu. Ya, itu kalau kayak begitu tentu saja dimaklumi ya. Sudah, namanya juga sakit-sakitan. Sepanjang tahun, nggak sehat-sehat. Akhirnya tertunda lagi. Belum bisa bayar. Atau seorang ibu yang hamil lagi gitu ya. Oh. Ya, dia menjelang tahun kemarin dia punya anak ini ya, sudah lebih dari setahun, sekarang ternyata hamil lagi. Dalam kehamilan dia punya masalah dan seterusnya. Intinya tidak sehat. Ya kan? Atau dia pekerja keras, berat begitu. Kalau tidak kerja dia tidak bisa makan. Ya, selama setahun susah bener dia mau puasa gimana, kerjanya berat dan saya nggak mungkin nggak saya lakukan. Itu dimaklumi sebagai sesuatu yang ya gimana ya, karena memang Allah kan tidak membebani kita selain kekuatan, sesuai dengan kekuatan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau kayak gitu tadi kan memang di luar kemauan kita, di luar kekuatan kita. Tetapi ada kalanya badan sehat, kesempatan ada, ya. Tapi karena malas, suka menunda lagi sampai akhirnya ketemu bulan berikutnya. Besok ini kayaknya lagi banyak sibuk, padahal sibuknya di kantor aja biasa, kesibukan biasa. Akhirnya tertundalah. Kalau kayak begini masalahnya, ya tetap saja dia harus membayar dan dia tetap harus puasa Ramadan, tapi dia berdosa. Dia berdosa. Dan harus bertaubat, istighfar untuk tidak mengulangi dosanya di tahun berikutnya. Nanti diulang-ulang nanti jadi dosa besar, hilang pahala puasa. Ya begitu. Nah, sampai ada sebagian ulama fikih yang bahkan menganjurkan selain puasa, kalau sudah seperti itu kasusnya, selain puasa dia harus juga membayar qadha dan membayar fidyah. Walaupun pendapat ini ya diperselisihkan lah. Tidak usah fidyah nggak apa-apa, bayar aja, tetapi harus bertaubat kepada Allah. Karena itu perbuatan yang tidak benar secara adab. Ingat ya, secara adab atau akhlak, bukan secara hukum. Kalau hukum tidak ada masalah, kapan saja bisa dibayar. Ya, tidak berarti kalau sudah habis bulan tahun Ramadan ini, padahal yang kemarin belum dibayar, yang dulu misalnya, lalu kemudian dianggap tidak ada lagi waktu kita membayar hutang. Nah, tetap ada sampai kapanpun. Boleh. Enggak? Jadi tidak apa-apa. Cuman itu kalau secara adab sebenarnya lebih baik jangan seperti itu ya, Ustadz ya. Iya, nggak boleh. Harus tidak boleh seperti itu ya. Harus dibayar. Ya, dikasih oleh Allah waktu 1 tahun, 11 bulan. Kita sehat, tidak ada kendala. Kan kebangetan banget kalau sampai nggak ngebayar. Itu sudah keset namanya, udah malas. Ya, malas itu kan termasuk etika. Kita malasnya bukan apa-apa ya, bermalas-malasan. Tidak mau sungguh-sungguh. Itu Mbak Tri.
Oke, terima kasih Ustadz. Ini kan, maaf ya Ustadz, pertanyaannya itu, ini ada beberapa pertanyaan dan kita rangkum. Kita sudah pilih ini, tapi hari ini itu tentang puasa, seperti itu ya Ustadz ya. Nah ini Loh, ada, selanjutnya itu, ketika kita berpuasa, di tengah-tengah puasa kita tuh melihat makanan dan minuman, dan sebenarnya kita tuh sudah menahan godaan. Nah, kalau kayak gitu tuh hukumnya gimana Ustadz? Tapi kita masih tergiur dengan, aduh kayaknya enak nih, gimana nih gitu. Terus itu gimana Ustadz? jadi batasannya tentu saja kan jelas ya. Batasannya adalah kita makan atau minum. Kalau Ya, melihat aja ya nggak masalah. Ya silakan aja. kita Kalau tergiur kayak dari kepingin gitu, berarti yang penting jangan sampai mencicipi itu gitu Ustadz. berarti kan apa istilahnya kita istilahnya membuka pintu-pintu untuk kepengen berbuka. Jadi kemudian membuat kita jadi berat berpuasa. Kemudian jadi kepengen tidur. Kemudian jadi seperti apa istilahnya kayak apa ya? Ya mungkin merasa jadi berat, terbebani kan gitu. Itu gara-gara kayak begitu ya. Makanya ya kalau sudah niat berpuasa, kita memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala, ya sudah kita menahan diri selain tentu mulut kita untuk tidak makan minum, ya mata kita juga menahan diri untuk melihat hal-hal yang merangsang. Ya kan itu. Salah satunya merangsang makanan itu jangan sampai Cuman dipelototi, kalau bayangin ya nggak boleh lah. Jangan lah. Maksudnya ini secara etika saja tidak boleh ya. Terus kalau Tetapi gini Ustadz, kayak menjelang buka puasa ini biasanya kan ibu-ibu tuh pada masak. Nah, ya kan ada yang kepingin mencicipi nih, enak gak sih rasanya? Cuman nggak ditelan, cuman kayak di lidah aja sedikit. Seperti itu, kalau kayak gitu gimana Ustadz? begini, saya melihat begini, ibu-ibu sekalipun tukang masak itu kan bukan tukang masak. Orang masak itu kan macam-macam. Ada yang memang ahli memasak, ada yang memang tidak ahli. Gitu. Kalau orang yang ahli masak, itu dia benar-benar tahu dengan setetes saja itu di ujung lidah dia tahu, oh ini enak sudah cukup. Tapi bagi orang yang tidak biasa masak, apalagi di zaman now yang nggak suka masak, senangnya jajan itu, dia tuh mungkin perlu 3 sendok untuk tahu ini enak apa enggak ya. Nah, jadi untuk orang-orang semacam ini jangan, nggak boleh. Nanti malah jadi ini nggak enak dan tapi kok coba lagi ya gitu. Kayaknya kurang Kalau nggak asik. sampai masuk kerongkongan gitu Ustadz, kan jadi hanya di lidah aja. Intinya gini, Hmm. intinya selama itu masih hanya di lidah, mencicipi saja, dan itu untuk para orang-orang yang biasa masak, itu sudah cukup dengan 1-2 tetes ditaruh di lidah, di ujung lidah. Itu tidak ada masalah gitu. Dan mereka profesional itu. Kayak gitu tidak masalah, boleh. Yang tidak boleh adalah ketika memasukkan makanan sudah sampai di kerongkongan, apalagi sampai karena banyak misalnya pakai 1 sendok begitu ya kan susah mengendalikan yang bisa masuk ke sini. Prinsipnya kalau hanya mencicipin dan itu ditaruh di ujung lidah untuk dirasakan ini sudah pas atau belum, asin apa enggak dan lain-lain begitu ya, itu tidak ada masalah. Tetapi tentu saja untuk mereka-mereka yang memang pakar lah ya dalam urusan masakan, sehingga pakar itu artinya ya kulino masak lah, ibu rumah tangga yang benar-benar biasa masak itu dengan hanya 1 tetes dia paham, oh ini sudah pas gitu. Jadi tidak ada masalah, sekali lagi tidak untuk coba-coba ya. Harus 1 sendok, 2 sendok, nggak benar. Iya. Dan tentu setelah selesai menyicipin segera dilepas ke, kemudian berkumur agar dibersihkan lagi. Setelah itu kita berkumur lagi gitu ya Ustaz ya berarti ya. Berkumurnya juga hati-hati ya. Kumurnya jangan sampai masuk lagi. Makanya kumur juga jangan kalau sudah sore, udah lapar banget, udah apa, tenggorokan kering, wah kumur-kumur ya itu bahaya sekali. Jangan. Makanya kumur juga harus hati-hati. Ya. Kalau gini, kita sedang berpuasa nih Ustadz, tapi kita tanpa sadar
makan atau minum, nggak sengaja lupa, loh, kok saya kan ternyata puasa, tapi kok saya baru aja minum, terus gimana Ustadz itu? Padahal udah sampai ketelan ini. Jadi kita Ya. secara nggak sadar itu apakah harus dimuntahkan, apa puasa kita tuh termasuk batal seperti itu? Gimana Ustadz? Jadi peristiwa orang kelupaan makan atau minum di bulan puasa itu bukan hanya terjadi hari ini, itu sesuatu yang manusiawi, terjadi juga pada zaman Rasulullah SAW gitu. Pada beliau bahkan sempat bersabda dalam satu hadisnya, kata beliau, man nasiya wa huwa shaim fa akala wa syariba, gitu. Nah, kata beliau di ujung ininya, fal yutimma saumahu. Barang siapa yang lupa, kemudian dia makan atau minum, ya makan dan minum, lupa, maka sempurnakanlah puasanya. Kemudian di ujung hadis mengatakan, fa'inama at'amahullahu wa saqahu. Sesungguhnya yang kasih makan itu, yang kasih minum dia adalah Allah. Maksudnya, ketika dihilangkan kesadarannya bahwa dia dalam keadaan berpuasa, itu Allah yang menghilangkan. Allah yang kasih. Sehingga itu halalan, thayyiban. Halal. Gitu ya. Makanya ketika sadar, hentikan dan teruskan puasa. Bersyukurlah dia dikasih makan oleh Allah dan Rasulullah. Apalagi kalau sampai oleh Allah saja. Dikasih makan oleh Allah, dikasih minum. Syukur kalau sampai kenyang, dia baru ingat. Udah, satu piring, tanduk lagi. Astagfirullah, Ramadan gitu. Dia boleh ya terus alhamdulillah saya ingat itu sudah kenyang. Itu makanya nggak apa-apa. Ya, teruskan puasa. Berarti langsung diteruskan aja, itu tidak membatalkan puasa ya selama dia tidak berpura-pura lupa seperti ya. Oh iya, nggak boleh lah. Dan satu lagi juga, ketika di tengah makan dia ingat, ya jangan, tanggung ini tinggal 1 sendok. Nggak bisa, itu batal. Harus pada saat itu, yang di mulut pun harus dimuntahkan, ya, dikeluarkan. Tidak usah harus dikorek-korek dalamnya, nggak usah sampai muntah, nggak usah, dikeluarkan yang di mulut itu. Tidak usah ditelan, dan setelah itu lanjutkan puasa sampai sore, tidak ada masalah. Ya, berarti setelah itu tetap berkumur lagi Ustadz gitu? Ya toh, ya dibersihkan lah. Jangan sudah kalau kita sadar. bersihnya kalau puasa kayak gitu langsung kita biar bersih nih kita gosok gigi seperti itu? Ya nggak apa-apa. Nggak apa itu untuk gosok gigi. Jadi pastikanlah bahwa ada, karena tidak ada lagi di mulut gitu kan. Tadi kan jangan sampai sudah sadar, sudah puasa, tapi kalau bekas tadi masih macam-macam, telan-telan juga lagi, ya jangan. Jadi pastikan dengan berkumur, dengan dibersihkan itu untuk kemudian meneruskan puasa. Nggak apa-apa, boleh. Oke, jadi nggak apa-apa ya, harus diteruskan. Ya. Saat ini ada pertanyaan yang agak mungkin tanda kutip ya, tapi ini ada pertanyaan yang menarik. Gimana sih hukumnya sengaja mengeluarkan air mani atau onani itu saat puasa? Itu apakah membatalkan puasa atau bagaimana, Ustaz? Batal. Langsung batal saat itu juga berarti? Batalkan puasa. Kecuali kalau mimpi. Jadi ada, kalau dia itu kan tadi kan menyengaja ya, mengeluarkan mani dengan onani gitu kan, itu jelas membatalkan. Ulama sepakat. Sekarang ada lagi orang yang mimpi basah di siang hari Ramadan dan benar-benar keluar. Ketika bangun ternyata dia merasakan, ternyata basah gitu kan, walaupun tadi dia hanya mimpi gitu. Nah, kalau itu yang terjadi, maka dia wajib mandi, harus mandi. Ya. Harus mandi segera, tetapi puasanya sah, tidak ada masalah. Ya, puasanya nggak masalah karena itu mimpi basah. Beda dengan yang tadi memang sengaja dia beronan. Oke, kalau kita sengaja kayak gitu, berarti kita sengaja melihat foto atau video porno, video dewasa, foto dewasa gitu, Ustadz, itu juga termasuk membatalkan puasa apa enggak ya? Wong itu kalau tidak puasa pun tidak boleh ya, apalagi berpuasa. Jelas mengurangi
pahala selain itu merangsang dia untuk berbuat yang tidak betul seperti onani. Apalagi naudzubillah sampai berbuat jima gara-gara terangsang, kan jadi berabe semua gitu ya. Dan juga Jadi namanya puasa menahan diri. Ya. semua pintu-pintu yang namanya dalam bahasa fikih disebut syaddu dzari'ah. Jadi segala sesuatu yang akan mengantarkan kita kepada perbuatan dosa, ya itu tidak boleh dilakukan aslinya. Ya, segala sesuatu yang akan mengantarkan kita kepada perbuatan dosa, ya tidak boleh. Makanya ya termasuk apa ya kayak tadi itu melihat gambar-gambar porno, apalagi di siang hari bulan Ramadan, ya itu sudah bertumpuk-tumpuk dosanya. Apalagi dia mengantarkan kepada perbuatan dosa, mungkin onani, mungkin jima, ya. Apalagi naudzubillah kemudian berzina. Nah, ini kan sudah tidak betul. Jadi hindari yang kayak gitu-gitu, ya. Nah, itu tidak ada manfaatnya, hanya akan mengantarkan kita kepada perbuatan yang lebih buruk. Ini kan namanya juga puasa, selain menahan hawa nafsu, ya menahan nafsu yang lain juga ya Ustadz, seperti itu. Iya. Oke, lalu Ustadz, ini udah tinggal 2 pertanyaan lagi. Satunya itu gimana sih cara melakukan iktikaf saat puasa Ramadan? Apakah kayak kita di tengah pandemi seperti ini boleh di rumah seperti itu atau gimana Ustadz? Ya, iktikaf itu menurut kaidahnya itu ya harus di masjid ya. Oh dulu mungkin tahun lalu ya, lalu kan pandeminya lagi sedang meningkatnya sampai kemudian Jumat saja, terawih saja tidak boleh. Kalau sekarang kelihatannya sudah mulai agak mereda. Mungkin terawih apa masih diperbolehkan, nggak masalah. Selama ini sholat Jumat juga berjalan. Gitu. Nah, saya kira kembali kalau i'tikaf itu ya memang syaratnya harus di masjid. Dulu pernah ada yang memperbolehkan i'tikaf di rumah. Ya aneh juga sih i'tikaf di rumah. I'tikaf itu ya masjid karena itu kalau kaidahnya apa itu i'tikaf? I'tikaf itu adalah al-muqsu fil masjid. Itu kaidahnya i'tikaf adalah diam di masjid. Biniyatil ibadah, dengan niat ibadah. Nah, kalau tinggal di rumah ya bukan i'tikaf. Jadi ya tetap saja harus di masjid yang namanya i'tikaf itu. Oke. Jadi harus di masjid tetap aja. Dan bulan Ramadan ini tidak ada larangan-larangan lah untuk di masjid selama kita juga tetap kan kita sudah terbiasa jaga protokol dan jaga jarak mungkin seperti itu. Terbiasa dengan masker, dengan jaga jarak, saya kira itu harus dipertahankan. Lalu yang terakhir ini Ustadz, ini ada yang tanya apa itu sidang isbat untuk menentukan puasa Ramadan? Lalu gimana cara menentukan sidang isbat itu sendiri? Kayak pakai metode apa atau bagaimana seperti itu? Mungkin kan banyak tribuners nih yang masih belum tahu. Jadi begini, untuk memasuki bulan atau menentukan, ya, mengawali kita berpuasa, itu kan ada 2 mazhab, 2 aliran. Ya, 2 aliran. Pertama disebut aliran ru'yatul hilal. Ru'yatul hilal, jadi melihat hilal. Yang kedua dengan wujudul hilal. Prinsip adanya hilal. Nah, hilal itu apa? Hilal itu, ini istilah ya dalam penetapan awal bulan itu. Hilal itu adalah bulan sabit. Apa itu bulan sabit? Bulan yang menongol pertama kali. Nongol pertama kali, bentuknya seperti sabit itu. Kenapa seperti sabit? Karena terhalang oleh bumi, makanya dia bundar. Bundar ditutup oleh yang bundar, tipis begitu. Nah, nongolnya itu sebentar. Hanya beberapa detik saja nongolnya untuk pertama kali. Nah, itu yang menjadi standar kapan nongolnya hilal itu. Itu adalah mengawali suatu bulan. Bulan apa saja termasuk bulan Ramadan, bulan Syawal, dan bulan-bulan yang lain. Itu cara penetapannya sama. Kenapa Ramadan jadi heboh? Karena ada amalan puasa. Kalau bukan Ramadan tidak pernah heboh karena orang ya tidak ada event tertentu yang dikaitkan dengan awal bulan. Nah, di Indonesia ini
Kenapa kita juga sering heboh? Karena ada tambahan. Kalau di luar negeri, di negara-negara pada umumnya yang saya dengar itu mengawali bulan Ramadan atau Idul Fitri itu nggak pernah heboh karena tinggal menunggu pemerintah. Yang sibuk itu pemerintah. Ya, pemerintah menetapkan besok, semuanya besok. Selesai, udah ikut aja pemerintah. Nah di Indonesia ini keren Indonesia itu ya, Indonesia itu keren. Tidak mau hanya begitu kan banyak ya. Di tengah-tengah ini ada misalnya Jamaiyah Muhammadiyah. Organisasi Muhammadiyah itu yang sejak dulu dia punya lembaga isbat sendiri. Nah, sementara pemerintah punya juga sendiri, yaitu Kemenak dan MUI. Nah, yang keduanya ini Muhammadiyah dan pemerintah. Kalau pemerintah sama dengan NU itu pemerintah, gitu ya. Itu beda alirannya. Beda alirannya. Pernah juga berbeda ya jatuh tanggalnya. Ya, itu karena alirannya beda, cara menetapkannya beda. Kalau Muhammadiyah itu menggunakan prinsip wujudul hilal. Apa itu wujudul hilal? Ya, eksistensi hilal. Menurut Muhammadiyah, eksistensi hilal itu bisa dihitung secara detail, secara eksak bahkan. Ilmu astronomi. Ilmu astronomi kan di situ sudah ada ilmu hitungnya, menit detiknya, pergerakan bulan mengelilingi bumi, pergerakan apalagi bumi dikelilingi oleh oleh bulan mengelilingi matahari, gitu. Itu ada semua hitungannya ada semua dan bisa diketahui. Sehingga kemunculan hilal itu sesuatu yang eksak dan bisa dihitung. Oleh karena itu, Muhammadiyah itu sudah menetapkan jauh-jauh hari Ramadan. Jauh-jauh hari Syawal sudah dihitung oleh Muhammadiyah dan karena sudah ada hitungan menggunakan hitungan itulah, maka di Muhammadiyah tidak dikenal isbatul hilal, tidak perlu ada sidang isbat. Buat apa sidang isbat? Oh, sudah ditetapkan. Gitu ya. Nah, yang pemerintah itu menggunakan prinsip yang namanya ru'yatul hilal. Melihat hilal dengan mata telanjang. Karena prinsipnya ru'yatul hilal, sehingga dia harus, mazhab ini berarti menetapkan hilal itu harus dengan ru'yah, melihat bulan. Melihat hilal, bukan bulannya, melihat hilal. Nah, sidang isbat itu adalah sidang yang dilaksanakan pada akhir bulan Sya'ban, gitu ya, pada malam 20, jadi taruhlah bulan Sya'ban itu 30 hari, berarti dia malam tanggal 29 sore, gitu, tanggal 29 sore, itu mereka melakukan sidang isbat dengan kegiatan melihat bulan. Kalau pada malam itu hilal sudah terlihat dengan mata kepala itu, otomatis tanggal 30-nya ditiadakan karena besok tanggal 1. Ya. Tetapi kalau pada hari tanggal 29 sore itu, ya, hilal belum kelihatan, maka disempurnakan 30 hari bulan Sya'ban. Berarti tanggal 1-nya adalah hari berikutnya lagi. Itu ceritanya. Lah, kadang-kadang antara ru'yatul hilal dengan wujudul hilal itu terjadi kesamaan. Kenapa terjadi kesamaan? Adalah kapan terjadi kesamaan? Adalah ketika hilalnya sudah relatif tinggi. Ini memang agak susah ya, tapi sebenarnya sederhana. Ini maksudnya, wujudul hilal itu kan prinsipnya adalah nongolnya hilal plus 0, berapapun, kalau sudah plus itu sudah nongol, ya kan sudah nongol itu. Plus itu kan nongol berarti nongol di permukaan bumi sudah kelihatan, meskipun sangat sedikit, mungkin sepersekian detik nongolnya masuk lagi karena saking sedikitnya. Tapi karena prinsipnya adalah wujudul hilal, sehingga sudah diterima sebagai berarti sudah muncul bulan baru. Oke.
Sementara di Ru'yatul Hilal yang diambil oleh pemerintah dan NU itu menunggu bisa dilihat oleh mata kepala. Gitu. Walaupun sudah maujud hilalnya, sudah eksis, nongol, tapi kalau hitungannya masih 0,5 derajat, apalagi kalau 0,2, bahkan satu saja, 1 derajat, itu belum bisa dilihat oleh mata. Karena belum bisa dilihat, maka tidak dianggap sebagai sudah eksis. Maka puasanya hari berikutnya, bukan hari besok. Nah, kapan terjadi persamaan antara Muhammadiyah dengan pemerintah? Ya ketika hilalnya sudah tinggi kebetulan. Seperti pada bulan ini, mudah-mudahan ya nanti bersamaan. Menurut Muhammadiyah itu terjadi pada tanggal 13 April, nanti mulai puasa. Nah, hilal itu sudah muncul 3 derajat. 3,5 bahkan 3,44 derajat. Itu sudah tinggi. Asumsinya mata sudah bisa melihat. Dengan demikian, insya Allah bersamaan. Karena sudah bisa dilihat pada saat itu. Sudah tinggi. Gitu ya. Jadi mudah-mudahan ini sama. Juga lebarannya sudah ditetapkan oleh Muhammadiyah tanggal 12 Mei. Tahun 2021, hilal sudah 5 derajat. Kalau sudah 5 pasti sudah kelihatan. Nah, sehingga insya Allah besok ini Ramadan bersama-sama, Syawal juga bersama-sama. Jadi kalau puasa itu pasti 29 hari gitu, Ustaz? Atau enggak tentu? Enggak, ada 30 hari bisa. Antara 29 dan 30 hari. Oh, ya. Tapi ya itu hitungannya begitu. Cuman prakteknya nanti di lapangan begitu. Ada namanya sidang isbat, itu karena memang dia wajib, menurut aliran ini yang diakui pemerintah, wajib dilihat. Nah, pemerintah kan punya organ seluruh Indonesia, tinggal nunjuk seluruh kemenag, ya, kabupaten kota seluruh Indonesia melakukan ru'yatul hilal, ya, makanya ada kegiatan ru'yatul hilal. Nah, itu yang menjadi patokan. Oh, ternyata misalnya ya, dari seluruh Indonesia sudah ada yang menyaksikan 5 atau 10 tempat. Itu sudah cukup untuk menetapkan bahwa ini adalah sudah maujud hilalnya. Tapi kalau seluruh Indonesia ternyata belum satupun yang bisa menyaksikan hilal, berarti dianggap belum. Oke. Sekira itu maksud dari sidang isbat. Mungkin ini jadi pengetahuan baru juga buat saya yang sebenarnya gimana sih menentukan hilal, walaupun kita udah beberapa kali lihat di televisi kan kita tidak tahu untuk menentukan bagaimana yang pemerintah ataupun yang Muhammadiyah seperti tadi ya. Ya. Oke, terima kasih. Kalau sekali lagi Mbak, ya, itu memang khas Indonesia, kalau di luar negeri nggak ada. Oh, iya. Di Mesir, di negara-negara Arab yang lain nggak ada. Semua orang bagi pemerintah. Oh gitu. Ya. Itu keren, orang-orangnya gitulah, agak bandel-bandel itu. Tapi bandel yang positif. Iya, ini lebih tepat aktif mungkin ya. Menyambut bulan Ramadan itu. Ya, karena memang ada mazhab itu. Terutama Muhammadiyah dia kekeh dengan aliran wujudul hilal, eksistensi hilal yang diambil. Dan itu bisa dihitung dengan teknologi. Kata mereka, ada buat apa kita sudah canggih teknologinya kok? Tidak pakai ru'yatul hilal. Sementara di aliran yang ru'yatul hilal ini aliran konvensional, karena teks dalilnya dari Rasulullah mengatakan sumu li ru'yatihi, berpuasalah karena kamu melihat dengan mata, karena kamu melihat hilal. Wa aftiru li ru'yatihi, dan berbukalah, maksudnya berhari lebaranlah juga dengan melihat bulan dengan mata kepala. Jadi ini disebut mungkin aliran konservatif ya. Nah, dasarnya adalah teks dalil. Sementara Muhammadiyah tidak, dia menggunakan kaidah prinsipnya. Loh, ini sudah dulu kan belum ada kemajuan teknologi, belum ada ilmu astronomi begitu ya. Sehingga yang dipakai adalah sebagaimana teks dalil dari Rasulullah. Dan sekarang sudah ada ilmu kok. Sudah sangat jelas bagaimana bulan nongol dihitung pakai hitungan-hitungan astronomik, itu ketemu hitungannya. Detiknya ketemu,
derajatnya ketemu ya. Tidak perlu ada sidang isbat. Sebenarnya. Ya. Oke, terima kasih Ustadz Wahid pembicaraan kita hari ini. Semoga pembicaraan kita ini bermanfaat untuk semuanya, khususnya yang bertanya tadi mengenai puasa. Nah, itu tadi amalan-amalan hukum dalam Islam terkait puasa Ramadan. Tribuners, sekian dari kami. Saya Atri pamit undur diri. Selamat berpuasa bagi yang menjalankan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.